Berawal dari diperlihatkannya pertempuran antara tentara Amerika Serikat melawan sekelompok pasukan Taliban di sebuah kamp di wilayah kekuasaan Taliban yang berada di Provinsi Helmand, Afghanistan. Saat itu, tentara Amerika Serikat diserang dadakan oleh sekelompok pasukan Taliban ketika mereka sedang membongkar barang persediaan. Banyak tentara Amerika yang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang sersan yang bernama Sersan Dixon. Di kamp Leaderneck Amerika Serikat yang berada di Provinsi Helmand di Afghanistan, sang mayor yang bernama James Gavin meminta seorang kopral yang bernama Mary Matt menggantikan posisi Sersan Dixon yang tewas dalam serangan sebelumnya untuk mengambil alih pimpinan tim. Namun Mary Matt sempat menolaknya karena dia sudah memutuskan akan mengakhiri kontrak tugasnya. Tetapi mayor tetap bersikeras meminta Mary Matt menjadi pimpinan tim untuk menjalani sebuah misi karena mayor tahu kalau Mary Matt adalah orang yang tepat untuk memimpin tim dalam misi tersebut. Mary Matt pun terpaksa menerimanya agar dia bisa segera kembali pulang dan bertemu istrinya. You have a shower. You leave on mission in the morning. Yes, sir. Keesokan harinya, Mary Matt memberitahu ke rekan-rekan timnya kalau dirinya sudah dipromosikan menjadi sersan untuk memimpin timnya. Say what? What? No way. Get out of here. Back to marksmanship training. I need the best damn squad in the Corps. Hard. Setelah itu, Mayor Gavin, Kapten John, dan seorang prajurit tentara nasional Afghanistan yang bernama Faisal menemui Mary Matt dan timnya. Mayor memberikan tugas kepada mereka untuk mengantarkan persediaan barang ke pangkalan operasi Aulet di distrik Gamsir yang berada di selatan Provinsi Helmand, Afghanistan, di mana jalur kawasan menuju ke lokasi tersebut dikuasai oleh Taliban. Mayor juga memperkenalkan tentara nasional Afghanistan itu kepada mereka dan memberitahu kalau Faisal akan bekerja sama dengan mereka dalam perjalanan menuju distrik Gamsir. With the Afghan National Army, he's joining the squad. That's fine. All right, Marines, you stay safe, get the job done. Sebelum berangkat, Kopral Kettner sempat berkata kepada Mary Matt kalau dia mencurigai Faisal adalah seorang teroris yang menyamar. Mendengar itu, Mary Matt pun memanggil Faisal dan memastikannya untuk meredam kekhawatiran Kettner. Corporal Kettner here. I was concerned that you may be a terrorist. I have no plans to harm anyone in this unit, sir. Thank you, Private. Carry on. Sir. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju distrik Gamsir. Di tengah perjalanan, mereka terpaksa harus berhenti karena melihat adanya tumpukan sampah yang mencurigakan yang berada di jalur perjalanan mereka. Tidak mau mengambil resiko, Mary Matt menghubungi markas dan meminta tim penjinak bom untuk didatangkan ke sana. Mereka pun diminta untuk menunggu tim penjinak bom datang ke sana. Namun setelah menunggu sangat lama, tim penjinak bom tidak kunjung datang. Faisal yang tidak tahan dengan cuaca panas di sana memutuskan bertindak seorang diri dan mencoba memeriksa tumpukan sampah tersebut. Melihat tindakan Faisal yang ceroboh, Mary Matt memerintahkan Kettner untuk menjemputnya dan memerintahkannya kembali ke truk. Ketika Faisal memeriksa tumpukan sampah tersebut, dia melihat sebuah radio rusak di sana. Namun ternyata radio itu hanyalah siasat untuk menutupi bom yang sebenarnya yang tertanam di dalam tanah. Faisal pun mencoba memutus kabel detonator bom tersebut. Let's go! Let's go! No! Fucker! I told you! The fuck did I? I'm killing you, man. I'm killing you. I'm cool. I'm cool. I'm cool. Kettner sangat kesal dengan tindakan Faisal tersebut dan Mary Matt juga menegur Faisal agar tidak bertindak seenaknya lagi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang perwira pasukan khusus Amerika Serikat yang bernama Cole Hauser. Saat itu Cole Hauser dan timnya sedang menjalankan misi menyelamatkan seorang wanita Afghanistan. Namun hampir seluruh pasukannya telah tewas dan hanya dia dan satu anggotanya yang berhasil selamat. Cole Hauser meminta Mary Matt membawa mereka ke kamp terdekat untuk mengamankan wanita itu. Namun dalam perjalanan mereka diserang oleh sekelompok pasukan Taliban yang mengincar wanita tersebut. Tim Mary Matt berhasil melumpuhkan sekelompok pasukan Taliban tersebut, tetapi dari serangan itu beberapa rekan tim Mary Matt pun tewas dan persediaan barang yang mereka bawa juga telah habis terbakar.
Karena komunikasi dengan markas terputus, mereka memutuskan berjalan kaki keluar dari wilayah itu. Malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Di sana mereka berduka atas tewasnya sebagian rekan tim mereka. Tough day, huh, bro? Keesokan harinya di Camp Leaderneck, Kapten John melaporkan kondisi tim Merrimack kepada Mayor bahwa misi pengantaran barang persediaan ke distrik Gamsir telah gagal dan anggota yang selamat dalam misi pengantaran barang persediaan tersebut belum diketahui keberadaannya. Kapten John juga mengatakan tim Merrimack bertemu dengan tim pasukan khusus yang membawa seorang wanita Afghanistan. Namun Kapten John tidak mengetahui tentang wanita yang dibawa oleh tim pasukan khusus tersebut. Mendengar itu, Mayor memerintahkan Kapten John untuk melakukan pencarian anggota yang hilang lewat udara. Namun Kapten John mengatakan jika cuaca saat itu akan memburuk dan pencarian anggota akan tertunda sampai cuaca membaik. Mayor pun memaksa Kapten John untuk mencari solusinya agar mereka bisa segera melakukan pencarian. I don't want excuses. Find me a workaround and let's get this solved. Di tempat lain, Merrimack bertanya tentang wanita Afghanistan yang dibawa oleh Cole Hauser. Cole Hauser mengatakan wanita itu bernama Anos Hasan dan dia adalah orang yang sangat penting. Cole Hauser mengajak tim Merrimack untuk pergi ke sebuah desa yang berjarak 20 km dari sana, yaitu Desa Minar. Cole Hauser memiliki kenalan di sana, yaitu seorang kapten polisi nasional Afghanistan yang mungkin bisa membantu mereka memberikan tumpangan untuk kembali ke Camp Leaderneck. Setelah itu mereka pun pergi menuju ke Desa Minar. Di perjalanan, Anos bercerita kepada mereka bahwa dia dan keluarganya diburu oleh pasukan Taliban karena dianggap telah melanggar hukum, di mana para wanita dilarang untuk mengenyam pendidikan. Taliban juga mengeksekusi mati adik kandungnya sebagai bentuk peringatan bahwa apa yang dilakukan Anos tidak boleh ditiru oleh siapapun. Namun semenjak kejadian tersebut, Anos justru memutuskan untuk berjuang memberikan pendidikan dan kebebasan kepada seluruh warga Afghanistan. Dan karena itulah pasukan Taliban memburunya. Setelah Anos bercerita, Cole Hauser dan Merrimack baru menyadari kalau jalur yang mereka lewati saat itu adalah ladang opium milik petani Taliban. Dan tidak lama kemudian pasukan Taliban yang melintas melewati ladang itu melihat mereka dan langsung menyerang mereka. Dari serangan tersebut, Cole Hauser pun tertembak. Sebelum berpulang ke Rahmatullah, Cole Hauser berpesan kepada Merrimack untuk menjaga dan menyelamatkan Anos dari kejaran pasukan Taliban. Dan setelah itu, Cole Hauser pun menghembuskan nafas terakhirnya. Merrimack memutuskan untuk melindungi Anos dari kejaran pasukan Taliban. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Minar sesuai perintah Cole Hauser. Sesampainya di Desa Minar, mereka mencari dan menemukan tempat Kapten Polisi Nasional Afghanistan yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Cole Hauser. Di sana mereka mengatakan kalau mereka dikirim oleh komandan pasukan khusus Cole Hauser untuk meminta bantuan kepada mereka membawa seorang wanita nasionalis Afghanistan menuju kamp Amerika Serikat. بس لسه مرة وقتها. Dirjir. Shortly. Ever have a camel milk chai latte? Di Camp Leaderneck, Mayor Gavin memarahi Kapten John karena tidak segera bergerak mencari tim Merrimack. Kapten John pun menjelaskan kepada Mayor bahwa cuaca yang buruk membuat tim pencari menjadi terhambat untuk melakukan evakuasi. Kapten John juga menyampaikan informasi kepada Mayor bahwa tim Merrimack sedang membawa seorang wanita Afghanistan yang ternyata wanita itu adalah seorang aktivis HAM Afghanistan. Wanita itu merupakan tamu kehormatan Presiden Amerika Serikat yang harus menghadiri pertemuan di Washington dalam waktu dekat. And she's with our Marines. Yes, sir. Di Desa Minar, tim Merrimack yang masih menunggu persiapan pihak kepolisian Afghanistan untuk membawa mereka menuju ke kamp Amerika Serikat tiba-tiba diserang oleh pasukan Taliban. Tim Merrimack dan para polisi nasional Afghanistan pun mencoba melawan dan bertahan di sana.
Serangan RPG dari pasukan Taliban berhasil menghancurkan bangunan tempat tim Merrimack berlindung. Dan akhirnya pasukan Taliban berhasil menangkap wanita itu dan membawanya pergi. Setelah serangan itu, Merrimack dan anggota timnya yang tersisa menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Anos sebelum dieksekusi mati oleh pasukan Taliban. Faisal pun memberitahu lokasi markas Taliban kepada tim Merrimack dan mereka memutuskan akan melakukan penyerangan sebelum fajar tiba. We go on at dawn, during morning prayer. I'm not gonna let that woman die. Di markas Taliban, Anos dibawa menghadap ke salah satu petinggi Taliban yang bernama Mullah Nafis. Nafis menganggap kalau Anos lebih memilih idealisme Amerika Serikat daripada idealisme mereka. Tim Merrimack yang sudah berada di markas Taliban segera mencari keberadaan Anos. Namun tidak lama kemudian pasukan Taliban mengetahui keberadaan mereka. Saat sedang berlindung, Merrimack mendengar suara teriakan Anos yang saat itu akan dibunuh oleh Mullah Nafis. Beruntung Merrimack menemukan Anos dan langsung menembak Mullah Nafis. Setelah itu, Merrimack dan timnya bergegas membawa wanita itu pergi dari sana. Tetapi Kettner dan Faisal memutuskan untuk tetap di sana, melindungi Merrimack dan yang lainnya dari serangan pasukan Taliban. Dan akhirnya mereka berhasil membawa wanita itu pergi dari sana. Namun Kettner dan Faisal pun harus tewas di markas Taliban. Merrimack dan anggota yang tersisa berhasil membawa Anos ke Camp Leader Neck. Kemudian Anos diberangkatkan ke Washington untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat sebelum dia tinggal bersama saya setelahnya. Dan setelah itu Merrimack pun dibebas tugaskan dan film pun selesai. We always remember, we are jarheads. Selama saya menonton film ini, saya tidak terkesima dengan ceritanya, tetapi saya terkesima dengan pemeran Anos, cantik banget sumpah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini masih sama seperti pesan-pesan sebelumnya. Kalau rebahan adalah solusi terbaik untuk kesejahteraan kita. Saya Merrimack beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menghabiskan kuota untuk menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.